saya Hamdi Ma'ruf. Saya salah satu mahasiswa manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Qasim. Baiklah, di sini saya akan melakukan interview pada kegiatan Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di Desa Bukit Peranting untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas psikologi dakwah. Baiklah, mari kita sama-sama melihat bagaimana kegiatan Majelis Taklim yang ada di desa ini. Doa. Aika. Itu isyarat bahwasanya manusia ini ingin selalu ditambah oleh Allah nikmat. Contohnya banyak orang yang 1 jam tadi sehat langsung tidak bisa berbicara, tidak bisa Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama pada salah satu anggota Majelis Taklim yang ada di Masjid Darul Qonitin, tepatnya di Desa Bukit Peranting. Pada yang pertama bukan Ibu Yunani, yang kedua Ibu Siniati. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Di sini saya ingin bertanya beberapa perihal. Yang pertama yaitu materi hari ini yang dapat kita ambil sebenarnya apa sih untuk di kehidupan kita masing-masing. Dari hari ini ya kan temanya tadi disampaikan oleh Pak Ramanda, yaitu amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan kebaikan. Terus ada 2 amalan yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu yang salah satunya itu musyrik, menduakan Allah, itu salah satunya. Yang kedua yaitu amalan sangat dibenci oleh Allah, yaitu kita tidak boleh musyrik sangat. Ya, itulah. Ya, itu aja. Nggak dengar. Untuk semua materi ini kan, kegiatan ini kan tentunya sudah cukup lama. Atas dari semua materi yang sudah dibahas, apa sih menurut Ibu yang paling sangat menarik dan ingin kalau bisa, itu aja gitu. Materi tentang apa? Apakah tentang membahas sholat atau membahas hadis gitu. Kalau menurut saya materi yang kalau bisa yang sering itu masalah sholat, karena itu sholat yang paling utama kita lakukan sehari-hari. Itu kalau bisa nanti kita sampaikan pada penceramah kita atau pemateri kita, sholat yang paling utama untuk disampaikan dibahas setiap hari Jumatnya, karena itu sholat kan itu yang sangat penting sekali untuk kita semuanya. Ibu Yunani bagaimana? Apakah ada yang ingin untuk dibahas lebih sering gitu, yang lebih menarik? Kalau yang dibahas kiranya yang lebih sering ya sesuatu yang sering kita lakukan sehari-hari, contohnya bersosialisasi sama tetangga, sama saudara, sama kerabat, sama teman-teman. Yang penting yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi kesannya nih, apakah dengan adanya kegiatan rutinan di hari Jumat ini, apakah termasuk sangat menyenangkan atau justru ini menjadi beban untuk ibu-ibu dalam melaksanakan ini? Alhamdulillah untuk kesannya bagi saya, alhamdulillah dengan adanya pengajian setiap hari Jumat di desa kita, khususnya kadus kita, alhamdulillah menambah materi keagamaan kita, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya mungkin untuk ibu-ibu semuanya. Kalau ada satu kali terlewat pun rasanya merasa sangat ketinggalan gitu, sangat menyesal gitu. Kenapa kok kemarin nggak bisa berangkat gitu. Itulah pesan untuk kami. Jadi menurut ibu ini kan ceramahnya otomatis kan tergantung bagaimana siapa yang menyampaikan. Jadi menurut ibu-ibu ini yang paling ibu senang ini apakah kegiatan yang formal atau yang
kaku sesuai materi atau yang membawa santai lucu-lucu gitu kan. Setiap pendai kan otomatis memiliki gayanya masing-masing untuk menyampaikan materi. Jadi menurut Ibu yang paling menarik dan paling mudah untuk dipahami itu yang seperti apa sih? Menurut pribadi saya ya, kalau menurut cara pribadi saya yang formal, karena kita bisa gampang. Kalau yang lucu itu kadang-kadang kan banyak sedikit lucu nggak apa-apa, untuk biar nggak terlalu kaku tegang gitu kan. Berarti pada intinya yang dicampur lah ya, Tapi tidak semua lucu, tidak semua. Ya. Baik, terima kasih Bu sudah mengganggu waktunya sebentar untuk acara ini. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama pendakwah atau salah satu penyuluh agama di Desa Bukit Meranti dan khususnya di Kecamatan Seberida. Baik, saya sekarang bersama Bapak Muhammad Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar nih Pak. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai majelis taklim yang kegiatan rutinannya selalu di hari Jumat untuk mengadakan ceramah agama. Di sini yang saya ingin tanyakan, kan di Desa Bukit Meranti ini khususnya kan adalah masyarakat yang transmigrasi. Otomatis banyak sekali suku budaya yang berbeda-beda, ada suku Melayu, ada suku Jawa dan lain sebagainya. Jadi yang Bapak lakukan atau metode apa sih yang Bapak lakukan untuk bisa membuat tertarik ibu-ibu di sini untuk bisa hadir di setiap hari Jumatnya di sini? Baik Mas Yudi, yang sudah dilaksanakan selama ini dari mulai tahun 99 majelis taklim ini sudah dirintis. Nah di situ yang pertama untuk menarik jamaah bisa berkumpul ngaji bareng adalah mengadakan kegiatan arisan. Kemudian yang kedua, setelah kumpul jamaah maka di situ ada diadakan pengajian. Jadi ada metode pengajian tersebut meliputi pembahasan bahkan pertama adalah tentang fikih, kemudian fikih dari mulai toharoh sampai munakahat, bab nikah, bab fikih semua terbahas tanya jawab, kemudian bab akidah, kemudian bab akhlak. Dan maka dengan adanya kemajmukan masyarakat, kami menyiasati adat istiadat semua suku ataupun masyarakat dengan apa yang masyarakat inginkan, metodenya, kemudian cara menyampaikannya, bahasanya berubah-ubah. Di antaranya kalau di daerah orang Melayu kita sedikit banyak memakai bahasa Melayu. Kalau orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, pendekatan dengan Sunda. Jawa juga dengan bahasa Jawa. Nah, maka majelis taklim tidak hanya majelis taklim di Masjid Darul Qanitin saja. Ini adalah namanya Majelis Taklim Al-Hidayah. Di Bukit Meranti ini ada Majelis Taklim Jamiah Toreko, juga Jumat sore juga lepas sholat asar. Nah, mungkin itu jawaban dari kami. Singkat, Mas Aruf. Jadi Pak, kan yang saya ketahui nih selama saya di Desa Bukit Meranti, untuk kegiatan ceramah ini kan diutamakan untuk kepada ibu-ibu ini. Jadi untuk acara, bagaimana cara Bapak untuk bisa membuat bapak-bapaknya juga bisa mendengarkan ceramah itu? Apakah ada forumnya sendiri, membuat acara sendiri atau bagaimana? Kalau untuk bapak-bapak yang sudah ada adalah yang sudah cukup lama juga, ada puluhan tahun, itu selingan-selingan ataupun kita sisipkan pengajian atau kajian-kajian singkat di dalam jamaah Yasin. Kalau misalnya bulan itu bulan Maulid, kita sisipkan tentang Maulid, dari Isra Mi'raj tentang Isra Mi'raj, kemudian hari-hari besar Islam yang lain
seperti Idul Adha, Idul Fitri, menjelang Ramadan itu kita sisipkan bahasan-bahasan yang sifatnya pada bulan-bulan tertentu akan dilaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti puasa, seperti sholat id, seperti kurban, dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih waktunya sudah mengganggu kegiatan ini. Terima kasih. Baik, dari wawancara yang telah kita lakukan tadi, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama mengenai materi. Ibu-ibu majelis taklim yang ada di Desa Bukit Meranti, khususnya yang ada di Masjid Darul Qonitin ini, sangat tertarik dengan materi mengenai tentang sholat. Mengapa sholat? Ibu-ibu tadi beralasan karena sholat itu adalah kegiatan yang selalu kita lakukan. Bahkan setiap harinya untuk hal wajibnya saja kita melakukan 5 kali sholat. Yang kedua yaitu mengenai materi sehari-hari. Sehari-hari di sini yaitu mungkin adab bertetangga, adab menerima tamu, dan lain sebagainya. Intinya yaitu materi-materi keagamaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan atau untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu saya tadi telah mewawancarai pendakwahnya langsung, yaitu Bapak Muhammad Mujahidin, yang menjelaskan bahwa di Desa Bukit Meranti ini banyak sekali suku dan budaya. Karena di desa ini adalah desa transmigrasi, beliau mengatakan bahwasanya untuk dapat menarik minat dari masyarakat khususnya di desa ini yaitu dengan menggunakan kultur budaya, yaitu dengan menggunakan bahasa. Salah satunya apabila sedang berceramah di daerah yang mayoritas masyarakatnya berbahasa Melayu, maka penceramahnya akan membahasa Melayu sedikit-sedikit. Menggunakan bahasa Jawa apabila masyarakatnya banyak suku Jawa. Lantas untuk dari segi teknis ceramahnya, ibu-ibu di sini sangat menggemari atau sangat meminati dari materi-materi atau pendakwah yang membawakan dakwahnya dengan secara formal, serius, tetapi tidak juga serius, hanya serius saja. Mereka sangat berantusias apabila penceramah itu mengajak interaksi, tanya jawab, dan sedikit-sedikit ada lucu-lucunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.